Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel, hari Rabu 7 Januari 2026. Tema kita hari ini adalah Tuhan yang menakutkan, yang didasarkan atas teks Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah diam, hening, dan merenung. Kebutuhan ini bisa dideteksi dari fakta tentang hidup sehari-hari. Kita bisa bermula dari situ ya. Kita butuh tidur minimal 8 jam sehari. Itu kan hening sebenarnya. Kalau tubuh butuh istirahat dan tidur, jiwa juga membutuhkan istirahat. Diam dan hening mutlak perlu untuk kesegaran jiwa. Jiwa yang istirahat bisa dinamakan tidur dalam kesadaran. Nah, saya ambil contoh yang gampang yang ada di sini nih. Ini kan lilin gitu ya. Lilin ini butuh plastik yang mengitari ini supaya sinarnya tidak goyang terus, kalau enggak mati. Dia butuh tempat untuk membuat lilin ini menjadi diam dan terus bernyala. Nah, ternyata segala sesuatu itu memang membutuhkan saat diam. Burung pun itu akan tidur ketika diam malam tiba. Lalu bagaimana menjelaskan isi kitab suci hari ini dalam kaitan dengan hal tersebut? Saya ingin membaginya dalam 3 poin. Yang pertama, hening dalam doa. Setelah memberi makan 5.000 orang dengan mukjizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus pergi ke tempat sepi untuk berdoa. Kata penting di sini adalah tempat sepi dan berdoa. Inilah 2 unsur penting seseorang mengalami tidur dalam kesadaran atau jiwa yang istirahat. Di dalamnya kesegaran jiwa akan menjadi nyata. Tempat yang sepi pada dasarnya adalah faktor eksternal. Manusia butuh tempat, suasana, situasi yang memungkinkan untuk dapat mengalami keheningan. Seperti tadi, butuh tempat. Memang benar ada orang yang bisa, dalam bahasa Jawa itu topong rame, yaitu mengalami keheningan di dalam dunia yang ramai. Namun hal tersebut terjadi kalau orang sudah berlatih sampai di tingkat tertentu. Umumnya tempat yang sepi sangat mempengaruhi dan membantu lebih cepat seseorang masuk dalam keheningan. Dari sinilah seringkali saya memperingatkan umat yang suka ngobrol dalam gereja atau bicara keras atau belum selesai misa udah ramainya seperti pasar misalnya. Kenapa begitu? Karena dalam konteks inilah saya ingin menempatkannya. Orang butuh tempat atau suasana yang hening untuk membantu pada kesegaran jiwa. Maka kita wajib menciptakan suasana hening atau mencari tempat yang sepi seperti yang dilakukan oleh Yesus. Namun jangan lupa, tempat yang sepi menjadi tidak berarti apabila hati dan pikiran mengembara kemana-mana. Oleh karena itu di tempat yang sepi itu Yesus berdoa. Nah, ini unsur yang kedua. Oleh karena itu di tempat yang sepi dan Yesus berdoa itu berarti pikiran ditujukan kepada Allah. Hati difokuskan untuk mengalami kehadiran Allah. Dengan demikian di tempat yang sepi atau hening itu, faktor eksternalnya, suara Allah menjadi sangat mudah terdengar dan menjadi lebih jelas.
Inilah misteri ilahi yang kita temukan dalam keheningan batin. Maka keheningan eksternal mesti dilampaui dengan keheningan batin sehingga suara Allah bisa terdengar. Nabi Elia mendengar suara Allah dalam angin sepoi-sepoi basah. Bangsa Israel justru di tengah padang gurun yang sunyi, mereka menemukan kehadiran Allah Yahweh. Yesus selalu pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Artinya, segala aktivitas pikiran dan hati mesti tertuju kepada Allah. Dan dalam keheningan batin yang seperti ini, suara Allah akan muncul. Suara Allah akan bisa terdengar sehingga manusia yang masuk ke tempat yang sepi dengan batin yang hening akan mengalami dialog yang mesra dengan Allah. Karena dia mendengar suara Allah dan dia kemudian juga berbicara dengan Allah. Terjadilah dialog doa yang intensif. Yang kedua, Allah di tengah tiupan angin sakal. Pengalaman Yesus yang pergi sendiri di tempat yang sepi sekarang dikontraskan dengan situasi para murid yang berada di tengah-tengah danau. Secara tiba-tiba angin sakal berhembus kencang. Angin sakal itu berarti angin dari arah depan yang berlawanan dengan perahu yang kita tuju. Nah itu, jadi berlawanan sehingga situasinya menghambat perahu. Lebih daripada itu, apabila anginnya sangat kencang akan menimbulkan ombak yang menggulung sehingga perahu kemudian tertimpa oleh air dan lambat laut akan tenggelam. Apabila dalam bahasa Ibrani angin sakal disebut ruah negdit, artinya nafas yang melawan, berarti angin tersebut adalah menyebabkan binasa atau mati. Maka tidak heran dalam teks yang lain kita temukan para murid berteriak-teriak kepada Yesus, Tuhan tidak pedulikah kalau kita binasa? Jadi angin sakal itu bisa sampai ke titik itu. Dalam situasi yang mencekam seperti ini timbul juga rasa panik yang luar biasa. Meskipun sebagai pelaut, mereka ini kan kebanyakan orang pelaut karena murid-murid Yesus yang pertama berasal dari Danau Galilea. Rasa panik itu masih nampak juga. Meskipun mereka sangat berpengalaman, sudah banyak berpengalaman tentang angin sakal, namun mereka tetap juga panik dan takut. Dari sinilah kita bisa melihat akibat selanjutnya. Kepanikan disertai dengan ketakutan yang besar akan menimbulkan mata mereka terhalangi. Tidak mampu melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan Yesus yang datang untuk menolong justru membuat mereka makin takut karena menyangka mereka melihat hantu. Dalam situasi panik dan takut di tengah problem hidup dan mati, seringkali meskipun Tuhan dekat, tampak jauh. Dari sini menjadi jelas bahwa dalam keheningan kita akan melihat Tuhan dan mendengarnya. Dalam kegaduhan dan kekacauan kita hanya berjumpa dengan hantu. Kadang kan terbalik dalam hidup kita. Kita sepi malah takut hantu, tapi rame malah menyangka di situ ada Tuhan. Terbaliklah hidup kita seringkali ini. Justru dalam keheningan kita menemukan Tuhan. Dalam kekacauan, keriuhan kita menemukan hantu yang sesungguhnya, bukan di balik hidup ini. Nah, kitab suci hari ini mengajar kita secara istimewa seperti itu. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga. Yesus naik ke perahu. Di bagian akhir cerita versi Markus pada hari ini, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalimat ini sangat menarik. Di poin atas tadi, kita telah merenungkan tentang pentingnya keheningan, baik lahir maupun keheningan batin. Dari keheningan akan mengalirkan ketenangan,
Dalam hidup yang tenang, seseorang akan mengenal kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Sebaliknya, dalam situasi yang hiruk pikuk dan batin yang kacau, Tuhan akan tampak menakutkan seperti hantu. Begitu mengenal dirinya, Yesus mengenalkan dirinya, Yesus lantas naik ke dalam perahu para murid. Ini aku, jangan takut. Berarti Yesus mengenalkan dirinya. Yesus terlibat langsung dengan hidup mereka yang diliputi rasa gelisah, cemas, dan takut. Ia naik ke dalam perahu dan angin pun redalah. Peristiwa angin sakal yang mencekam berubah menjadi reda saat Yesus berada di tengah-tengah mereka, masuk ke dalam perahu mereka. Inilah solusi penting dalam hidup kita sehari-hari. Pada dasarnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dalam kecemasan, ketakutan, kegelisahan, Tuhan sebenarnya tahu. Tuhan juga tahu kesulitan yang kita alami. Masa Tuhan nggak tahu? Dia pasti tahu. Persoalannya adalah apakah kita berani memberikan tempat bagi Yesus untuk masuk ke dalam perahu hidup kita. Seringkali kita hanya karena ketakutan nggak pernah lihat Tuhan, malah kemudian Tuhan kita tolak masuk ke dalam perahu. Padahal ketika Yesus masuk ke dalam perahu hidup, angin pun redalah. Saat kita mulai dalam hidup dimanapun lah itu terjadi, ketika sudah mulai meninggalkan Tuhan, atau kita ini punya konsep tentang Tuhan, tetapi ketika Tuhan yang hanya sebatas konsep tidak dibiarkan hadir di dalam kehidupan kita, ya kekacauan akan semakin kekacauan. Ngamuk, maka kita juga ikut ngamuk itu dalam hidup ini. Maka mari kita belajar untuk hening supaya bisa berdoa. Karena hening dan berdoa itu bersifat saling melengkapi. Sehingga angin sakal yang akan menghambat laju hidup kita akan bisa diredakan oleh Tuhan yang hadir saat Dia naik ke perahu hati kita. Sebab hanya di dalam Tuhan hidup kita dapat dipastikan tenang. Ini aku, jangan takut. Dan ternyata Tuhan memang tidak menakutkan ketika sudah membuat situasinya menjadi reda. Mari kita belajar di kitab suci hari ini. Tuhan memberkati.